Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali bersama Ustazah. Dan pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar tematik kita, tema 3 dengan judul peduli terhadap makhluk hidup. Dan anak soleh-soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baik anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pagi hari ini. Pembelajaran kita pagi hari ini tema 3 dengan judul peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Fokus pembelajaran kita pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia yang akan kita pelajari di buku tema 3, subtema 1, ada di pembelajaran 4 dan pembelajaran 6. Jadi anak soleh-soleha bisa melihat bukunya di pembelajaran 4 dan pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ada 2. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Arti wawancara, pewawancara, dan narasumber. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi anak soleh-soleha itu penjelasan dari arti wawancara, pewawancara, dan narasumber. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Jadi anak soleh-soleha sebelum melakukan wawancara ada 7 tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun.
Anak soleh-soleha di rumah juga, sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan yang baik. Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah: yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, bahasa yang benar. Yang ketiga, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, jawabannya bukan ya dan tidak. Menggali lebih banyak informasi, pertanyaannya harus fokus atau tepat sasaran, dan antar pertanyaan berkesinambungan. Sekarang kita masuk di ketika sedang melakukan wawancara. Anak soleh-soleha ketika sedang melakukan wawancara, ada 13 tahap lagi yang harus diperhatikan. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan penanyaan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang ke-11, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Anak soleh-soleha, tahap selanjutnya adalah setelah melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, anak soleh-soleha harus memperhatikan 3 tahap. Yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, anak soleh-soleha, sekarang kita masuk di cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dan pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. 1. Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi? Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah? Contohnya, berapa hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian? Contohnya, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Yang keempat, di mana berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa? Contohnya, di mana Bapak membeli pakan ternak? Yang kelima,
Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa? Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Yang keenam, mengapa berfungsi untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa? Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang ketujuh, bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa? Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi, anak soleh-soleha, pertanyaan berikut fungsi penggunaan beberapa kali kata tanya. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Baik, anak soleh-soleha, karena kita sudah selesai mempelajari tentang wawancara, sekarang Ustazah akan menyampaikan tugas Ananda di rumah hari ini. Tugas Ananda hari ini adalah melakukan wawancara sederhana dengan ayah atau bunda tentang kegemaran atau hobi dengan menggunakan pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Ustazah ulangi, anak soleh-soleha di rumah, tugasnya hari ini yaitu melakukan wawancara sederhana dengan ayah atau bunda tentang kegemaran atau hobi dengan menggunakan pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Adik simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak soleh-soleha, itu saja yang Ustazah dapat jelaskan pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha bisa memahami apa yang Ustazah sudah jelaskan pagi hari ini. Nah, Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.